Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kali ini, kita lebih baiknya mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu akan absen kalian satu persatu terlebih dahulu. Lisa Jaharia Sinaga. Saya Bu. Haryanti Sinaga. Hadir Bu. Nah, apakah di antara kalian ada yang mengerti tentang dinamika kependudukan? Tidak Ibu. Ya Bu. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang dinamika. Sebelum kita masuk, Ibu menjelaskan tentang penduduk. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Nah, dapat diketahui bahwa dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja faktor itu, anak-anak? Kelahiran atau natalitas. Menikah di usia muda. Tidak, anak-anak, itu faktor penyebab penunjangan kelahiran. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kelahiran. Kelahiran atau natalitas bersifat menambah jumlah penduduk sehingga dinamika penduduk itu meningkat. Ada faktor-faktor penunjang kelahiran. Apa saja faktor-faktor penunjangnya? Yaitu menikah di usia muda atau menikah di usia dini. Kedua, anak merupakan sumber rezeki. Di dalam agama Islam pun mengatakan bahwa anak merupakan sumber rezeki. Ketiga, adanya anggapan bahwa anak laki-laki adalah penerus keluarga. Keempat, anggapan orang tua jika anaknya ada yang meninggal masih ada anak yang lainnya. Dan di sisi lain ada faktor-faktor penghambat kelahiran. Apa saja faktor-faktor penghambat kelahiran? Pertama itu adanya ketentuan batas usia menikah. Laki-laki dia 19 tahun, perempuan itu 16 tahun. Nah, kedua itu faktor program KB. Nah, dapat kita lihat bahwa sekarang ini banyak yang menggunakan KB-KB. Ketiga itu faktor pembatasan tunjangan kesehatan. Anak di perusahaan hanya sampai 2 anak saja. Baru yang keempat itu adanya anggapan anak beban keluarga. Dan terakhir itu faktor yang terakhir yaitu penundaan usia menikah sampai selesai pendidikan atau sampai memperoleh pekerjaan. Itulah faktor-faktor penghambat dari kelahiran. Kedua itu ada faktor kematian atau mortalitas. Kedua itu faktor kematian atau mortalitas. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Faktor-faktor menunjang kematian atau mortalitas yaitu pertama kurangnya fasilitas kesehatan. Nah, dapat kita lihat bahwa fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil itu sangatlah minim. Kedua itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Nah, di daerah terpencil masyarakat kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesehatan, mereka itu lebih menggunakan obat-obatan tradisional daripada menggunakan pengobatan kedokteran. Tiga itu tingginya kecelakaan lalu lintas. Nah, dapat kita lihat bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas itu meningkat, menjolak tinggi. Keempat itu terjadinya bencana alam. Itulah faktor-faktor penunjang kematian. Ada juga faktor-faktor penghambat kematian. Apa saja dia? Pertama, fasilitas kesehatan yang baik. Kedua, kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya kesehatan. Ketiga, ajaran agama yang melarang bunuh diri. Dan ketiga, lingkungan yang bersih dan sehat.
Terakhir itu adalah faktor migrasi atau perpindahan. Migrasi atau perpindahan penduduk adalah perpindahan dari suatu wilayah atau tempat ke tempat lain dengan tujuan untuk menetap. Tulis di Sajaharya Senaga. Faktor-faktor penyebab perpindahan ada 4. Pertama, kurangnya lapangan kerja. Kurangnya lapangan kerja di Indonesia itu sangatlah minim. Kurangnya lapangan pekerjaan itu mengakibatkan pengangguran Indonesia itu sangat meningkat. Kedua itu kepadatan penduduk. Dan kepadatan penduduk inilah yang menyebabkan dinamika kependudukan itu menjolak atau meningkat sangat tinggi. Ketiga itu sumber daya alam kurang. Nah, dapat kita lihat bahwa sumber daya alam di Indonesia sebenarnya itu sangat berlimpah ruah. Karena dari mulai sandang, pangan, papan itu sudah ada di Indonesia semua. Karena apalah yang mengakibatkan sumber daya alam kurang? Kalian ada yang Mungkin mengetahui? karena ekspor ke luar Ya, negeri. betul. Karena ada ekspor ke luar negeri, itulah mengakibatkan sumber daya alam kita kurang. Terakhir itu keinginan memperbaiki taraf kehidupan. Nah, keinginan memperbaiki taraf kehidupan. Nah, kita masuk ke jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk 256 Bu Guru. Nah, urutan keberapakah Indonesia menurut jumlah 4. penduduk di Indonesia? 4 Bu Guru. Oke, betul. Setelah Buat kalian Cina, berdua. India, Amerika Bu Guru. Ya. Berdasarkan data tahun 2015, Indonesia menempati urutan keempat setelah Cina yang memiliki 1.372 juta jiwa, India yang memiliki 1.314 juta jiwa, Amerika Serikat 321 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua, di sisi lain bisa menjadi keuntungan, di sisi lain bisa menjadi kerugian. Apakah kalian paham pembahasan kali ini? Insyaallah paham Bu. Oke. Ibu akan memberikan soal untuk kalian, hanya satu soal saja. Tulis. Soalnya itu apa saja masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia? Apa saja masalah kependudukan yang terjadi di Indonesia? Ibu berikan waktu 20 menit. Sudah, Nana? Sudah, Bu. Nah, sini kertasnya. Baiklah, waktu pembelajaran kita hampir sudah selesai ya Bu. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Sekian dari pembelajaran kita. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Maaf Bu. Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.